Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 17 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38 tentang pentingnya kita menjadi orang-orang yang bermurah hati seperti Bapa. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salah seorang motivator rohani, dia menulis dalam bukunya demikian. Jikalau Anda ingin hidup berkelimpahan, salah satu hal yang perlu Anda lakukan dalam hidup ini adalah memberi, berbagi. Atau kata yang banyak kita dengarkan akhir-akhir ini adalah berbela rasa. Tindakan memberi merupakan sebuah cara menabur kebaikan, dan barang siapa selalu menabur kebaikan, dia akan menuai berkat. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Motivasi ini bukanlah tanpa alasan. Semuanya tertulis dengan jelas dalam kitab suci, dan ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan melaksanakannya. Kata Yesus dalam Injil tadi, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Memberi adalah wujud kemurahan hati. Kita ingat bacaan Injil hari ini dibuka dengan kata-kata Yesus, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kita diajak untuk murah hati seperti Bapa, dan memberi adalah wujud kemurahan hati itu. Memberi itu lahir dari iman, harapan, dan kasih. Setiap orang yang percaya akan kemurahan Allah, dia juga percaya, dia juga berharap bahwa Allah memelihara hidupnya. Ketika pengharapan itu terpenuhi, dia yakin Allah mengasihinya. Dan pengalaman kasih itulah yang kemudian mendorong seseorang untuk berbagi kasih kepada sesama melalui tindakan memberi. Memberi itu penting sebab ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk murah hati seperti Bapa. Menghakimi pasti bukanlah wujud kemurahan hati. Menghukum pasti bukan wujud kemurahan hati. Susah untuk memaafkan pasti bukan wujud dari kemurahan hati. Sebab kalau seperti itu yang terjadi, yang justru nampak dalam hidup, dalam perilaku kita adalah egoisme pribadi. Memberi selalu berarti bahwa kita berani mengalahkan diri sendiri.
dalam arti tertentu menyangkal diri. Ada satu contoh sangat bagus saudara-saudari yang ditunjukkan oleh almarhum Paus Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II. Pada suatu kesempatan Yohanes Paulus II menyalami Mehmet Ali Akka, seorang berkebangsaan Turki. Di dalam kunjungannya di penjara Rebibbia di Roma. Pada pertemuan itu, Paus memberikan pengampunan kepada orang yang nyaris membunuhnya dengan menembak. Pengampunan tersebut sebagai bentuk kemurahan hati Paus kepada Mehmet Ali Akka. Dan kalau Paus bermurah hati seperti itu tentu lahir dari penghayatannya akan sabda Yesus hari ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bahkan dalam berbagai macam kunjungan kenegaraannya, Paus Yohanes Paulus II pada masanya selalu menyerukan rekonsiliasi, saling mengampuni, sebagai gerakan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Paus memberi kesaksian kepada kita, kepada dunia, sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Saudara-saudara, masa Prapaskah adalah masa untuk benar-benar belajar memberi. Bukan saja karena salah satu pilar Prapaskah itu adalah beramal kasih atau bersedekah, tetapi karena memang Yesus telah memerintahkan kita untuk murah hati, sebagaimana Bapa adalah murah hati. Kalau karakter Bapa adalah murah hati, maka karakter para pengikutnya juga haruslah murah hati. Semoga saudari-saudara dalam hidup ini, dalam segala karya, dalam segala macam aktivitas kita senantiasa memiliki hati yang mampu memberi, hati yang bermurah hati seperti Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami untuk memiliki kemurahan hati sebagaimana Bapa murah hati. Seringkali kami lalai mewujudkan perintah ini karena egoisme, karena kepentingan diri sendiri. Ampunilah kami dan kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati, sebagaimana Bapa telah bermurah hati kepada kami sendiri. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.